Halo Sobat Venue, balik lagi dengan kami. Sekarang kami sedang berada di Smesco Indonesia. Dan sekarang kita ingin membahas nih, bincang-bincang santai aja nih. Kita melihat sepertinya ada Smesco Reborn sekarang, karena ada direktur utama baru dan ada beberapa hall yang baru direnovasi di sini. Sekarang kita sedang bersama Bapak Dodi. Ya, betul. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah menerima kami dengan baik Pak. Dengan senang hati ya, Pak, mungkin kehormatan. mungkin kita santai-santai aja ya Pak ya, jangan terlalu kaku-kaku gitu ya Pak ya. Benar, benar Pak. Biar luas. Ya. Namanya reborn. Ya. Nah, benar Pak. Nah, itu mungkin kita masuk ke Bapak dulu ya Pak, sebagai dirut baru di sini. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu sebelumnya, karena katanya ada pepatah yang katakan tak kenal maka tak sayang Pak. Oh iya. Oke, mungkin silahkan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Bonita. Nama saya Dodi Ahmad Simatondang. Saya kebetulan pertanggal 20 Agustus kemarin ya diamanahkan sama Pak Menteri dan jajarannya untuk menjadi Direktur Utama di Lembaga Layanan Pemasaran KUKM namanya. Jadi seharusnya kan memang ada pembaruan karena seiring pengembangan dari kementerian yang ada sekarang. Nah, Smesco itu nama brandnya dari LLP KUKM. Jadi sebelum tanggal 20 Agustus itu sebenarnya saya berkarir di BUMN Mbak. Oh, di Holding Aviasi dan Pariwisata Indonesia atau Injurni Group. Oh, oke, ya. Cuman memang kebetulan per tahun 2023 kemarin saya diamanahkan untuk jadi direktur utama namanya PT Hotel Internasional Sanur Indonesia. Oh, jadi itu operator kawasan dan juga operator kawasan ekonomi khusus kesehatan yang di Sanur. Lalu kita juga owning company dari Hotel Bali Beach, The Meru Sanur, dan juga ada satu convention center terbesar di Bali sekarang. Nah, mungkin berdasarkan track record itu ya, ketika selesai saya kemarin di di awal tahun kemarin lah ya, itu setelah proses peresmian kawasan dan juga hotelnya, terus ya komunikasi dengan pejabat yang ada di sini. Ya mungkin mudah-mudahan kehadirannya di sini bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lah buat Smesco. Oke, berarti memang relate ya Pak, sudah di tourism hospitality juga, betul, di tourism juga. Mungkin melihat itu ada historinya gimana, mungkin Bapak bisa membangun lebih baik Smesco ini ya Pak. Amin, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, Bapak kan backgroundnya sebenarnya sudah relate banget ya Pak sama apa yang ditawarkan Smesco ya Pak. Mungkin dari Bapak pribadi nih Pak, Bapak kan sudah hampir sebulan ya, walaupun belum sebelum dan belum ya 2-3 minggu ya Pak. Itu kan penting Bapak sudah dipercaya sebagai dirut di sini. Pasti Bapak sudah mempersiapkan strategi ya Pak. Mungkin Bapak bisa jelasin dari Bapak sendiri strategi apa sih yang pasti kan Bapak kesini pengennya membangun ke Smesco lebih baik lagi kan Pak. Nah, strategi apa yang sudah Bapak siapkan Pak? Ya, sebenarnya secara besaran ya semangat yang kita coba bangun kepada teman-teman itu bertajuk namanya Smesco Reborn. Jadi Smesco Reborn itu kita percaya bahwa dulu Smesco ini pernah menjadi rising star bagi UMKM dan juga bagi perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, kita melihat bahwa dengan kehadirannya saya, terus juga support dari stakeholders yang ada baik dari sisi kementerian maupun yang ada di luar, swasta dan lain-lain, saya rasa kayaknya ini momen yang pas untuk kita membuat Smesco Reborn lahir kembali dengan target kita bisa menjadi barometer bagi perkembangan UMKM yang ada di Indonesia, bagi perekonomian yang ada di Indonesia, tapi dengan gaya yang baru. Karena kan ini sudah cukup lama ya, Smesco ini tahun ini kurang lebih sudah 19 tahun lah kurang lebih, karena tahun 2006 pertama kali saya kalau saya pelajari sejarahnya ya. Jadi artinya kita bermimpi dengan layanan yang dimiliki sama Smesco, kita ada 6 Center of Excellence, mulai dari informasi pasar, mulai dari juga sarana pemasaran, jaringan pemasaran dan distribusi produk, ada konsultasi pemasaran, peningkatan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran, lalu yang berikutnya adalah inkubasi bisnis. Nah, core-nya adalah pemasaran intinya. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan di sini, apapun yang sedang kita build kompetensinya di sini, pasti tidak akan lari dari hal yang sifatnya pemasaran.
Makanya yang sedang saya lakukan di sini adalah kemarin kita ngebangun satu strategic house, bahwa Smesco ke depan itu kurang lebih harusnya seperti ini gitu. Maka visi pun kita revisit kemarin, bahwa sekarang visinya itu adalah Smesco itu harus bisa menjadi mitra profesional bagi ekosistem UMKM dalam mengembangkan potensi lokal. Kita tidak bicara lagi bahwa UMKM ini itu stand alone, tapi UMKM ini adalah sebuah ekosistem. Nah, Smesco akan hadir di sana gitu. Makanya yang kita lakukan ke depan adalah membangun pondasi ya Mbak. Ada 3C yang kita bangun di situ. Pertama adalah kompetensi. Jadi sekarang semua SDM yang ada di Smesco, dia harus bisa menjadi marketers. Everyone is marketers. Jadi kompetensinya lagi kita bangun ke arah sana. Lalu ya termasuk entrepreneurship, manajemen, apa semua segala macam, sales, communication, hospitality bahkan kita akan bangun karena kan kita sifatnya kan pelayanan. Lalu C yang kedua adalah terkait dengan culture. Jadi culture yang kita bangun di SDM-nya Smesco hari ini adalah namanya promosi. Pokoknya itu harus jadi budaya kerja kita gitu. Budaya promosi itu harus menjadi budaya kerjanya kita. Promosi itu adalah profesional, modern, dan sinergi. Jadi nggak bisa lagi tuh kita sebagai memang bagian dari pemerintah kan, tapi kan nggak bisa lagi kayak dulu gitu, karena sekarang eranya sudah berubah. Yang dulu mungkin kita bagian dari pemerintah yang pengen dilayani, kalau sekarang enggak. Saya akan minta semua teman-teman justru turun ke UMKM untuk melayani gitu, dan kita profesional. Saya nggak mau lagi itu ada hal-hal yang sifatnya itu tidak profesional. Lalu modern dan dari sinergi. Nah, C yang ketiga sebagai pondasi dari Smesco Reborn atau transformasinya ini itu adalah bicara tentang compliance. Karena tidak memungkiri bahwa Smesco ini adalah bagian dari pemerintah gitu, yang dimana akuntabilitasnya, transparansinya, good governance-nya, compliance-nya itu memang sangat krusial. Karena apapun yang kita lakukan di sini itu harus mendapatkan atau kami harus bisa memberikan pertanggungjawabannya baik kepada Kementerian UMKM sebagai Kementerian Teknis, Kementerian Keuangan, atau bahkan ya publik ya, termasuk UMKM yang kami bina gitu. Itulah kurang lebih ya Mbak gambarannya. Oke, berarti ada pelatihan khusus nggak Mbak untuk SDM? Apalagi tadi Bapak bilang C pertama kan sebisa mungkin SDM di sini disuruh untuk marketing ya, marketing. Ada pelatihan khusus nggak sih Pak? Ada. Jadi langkah pertama yang kami lakukan sekarang adalah mulai minggu depan nih Mbak, kita akan melakukan assessment terhadap seluruh karyawan yang dibiayai sama Smesco, semua level gitu. Supaya apa? Kita bisa melihat potensinya dan kita bisa melihat kompetensinya. Nah, pasca dari situ, nanti mulai bulan Oktober kita akan membuat namanya learning journey. Jadi kita targetkan selambat-lambatnya nih dalam 1 tahun ke depan semua orang itu sudah punya kompetensi yang sama bicara tentang pemasaran. Nah, ini kita juga tidak bekerja sendiri Mbak, jadi artinya kita juga bekerja sama dengan lembaga independen yang kredibel untuk memang melakukan assessment terhadap potensi dan kompetensi tadi. Lalu dalam menyusun learning journey-nya juga kita didampingi sama orang yang memang view-nya itu sama gitu ya, ketika berbicara pemasaran itu apalagi sebagai implementing agency punya pemerintah itu harusnya seperti ini. Jadi mudah-mudahan ya dengan learning journey yang akan kita susun, lalu kita tahu nih petanya, ternyata potensinya SDM-nya Smesco itu seperti ini, kompetensinya seperti ini, learning journey-nya mudah-mudahan bisa tepat lah ke depan gitu. Pak, tadi kan Bapak bilang tadi Bapak di sini masuk bulan Agustus ya Pak? Ya, Agustus tanggal 20. Ya, itu kan bisa dibilang semester 2 2025 nih Pak. Kayaknya Bapak dikejar nih Pak buat semester 2 2025. Mungkin aku pengen tanya terkait target jangka pendeknya dulu nih Pak, yang pengen Bapak bawa untuk Smesco selama 6 bulan terakhir ini apa sih Pak target jangka pendeknya Pak? Ya, jadi yang pertama Mbak sebenarnya adalah refocusing service orientation. Karena saya melihat ya mungkin sampai Smesco mulai dari tahun 2006 sampai 2025 ya kemarin itu tuh sebenarnya kan banyak sekali transisi, banyak sekali mungkin atensi, instruksi semua segala macam yang akhirnya itu image yang terbentuk di masyarakat ketika kita berbicara Smesco itu orang tahunya hari ini adalah oh itu tempat kawinan ya, oh itu tempat pameran ya, oh itu tempat job fair ya, oh itu tempat ini semua segala macam. Padahal sebenarnya branding Smesco yang kita pengen ada di benak masyarakat itu adalah bahwa kita itu agensi pemasaran loh buat UMKM yang ada di Indonesia gitu. Nah makanya target itu dalam 6 bulan kita coba pengen
targetin ke sana, makanya nanti kita akan lakukan media monitoring Mbak setiap hari untuk melihat bagaimana sih image kita di mata publik gitu ya. Nah, refocusing service orientation itu turunannya tadi supaya teman-teman ini tuh sekarang fokusnya pemasaran gitu. Fokusnya pemasaran aja, karena memang orientasi pelayanannya memang service, pemasaran kan. Jadi pokoknya fokusnya pemasaran, pokoknya setiap inci yang ada di gedung ini itu harus bisa menjadi sarana pemasarannya UMKM Indonesia gitulah. Oke. Terkait pendapatan itu ada nggak Pak target untuk semester akhir deh sampai nanti akhir 2025 berakhir Pak? Ada target pendapatan nggak sih Pak? Ya betul. Jadi kalau di Smesco ini karena kita BLU ya, Badan Layanan Umum, jadi ukuran pendapatannya itu adalah PNBP kan, pendapatan negara bukan pajak. Nah, tahun ini memang kita ditargetkan itu angkanya sekitar 25 miliar. Selama 2025 berarti? 2025. Saya masuk di Agustus tuh kemarin performance-nya teman-teman patut saya apresiasi karena sudah cukup baik gitu ya. Dan kita ada kurang lebih 3 bulan terakhir ini kita kejar minimal bisa sesuai dengan target PNBP-nya, tapi mudah-mudahan bisa lebih Mbak. Nah, kita lagi coba cari beberapa titik yang ini nanti kita bisa maksimalkan supaya bisa melebihi target lah. Ya, Mas sekarang sudah berapa Pak kalau boleh disepil Pak? Ya hampir 20-an lah Mbak. 20 ya, tadi kan target 25 ya, berarti gitu. Jadi bisa lah Pak? Kalau kita hitung kan biasanya ya range-nya itu targetnya 2 miliar per bulan, ya mudah-mudahan bisa achieve dan mungkin mudah-mudahan bisa lebih lah gitu. Karena masih bulan September juga Pak, masih ya, ada waktu lah ya Pak? Iya, masih ada waktu. Ongoing berjalan ya. Iya. Kalau tadi ngebahas target jangka pendek ya Pak, kalau target jangka panjangnya mungkin 3-5 tahun ke depan apa sih yang pengen Bapak lakukan untuk Smesco Pak? Ya, jadi kita pengen itu bahwa Smesco itu benar-benar bisa menjadi implementing agency ya bagi pemerintah dan memang marketing agency yang memang menjadi bisa dibilang itu tuh acuan dari UMKM yang ada di Indonesia. Mimpi kita kan sebenarnya dari 6 pusat layanan tadi itu Mbak, itu kan cukup banyak ya. Misalkan tuh kalau kita breakdown satu-satu dalam layanan informasi pasar misalkan 5 tahun ke depan itu tuh pokoknya kami berpikir itu kita itu benar-benar jadi pusat informasi ketika orang ingin tahu perkembangan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan sama UMKM gitu ya, mulai dari produk intelligence-nya, marketing intelligence-nya, bagaimana demand yang sedang dibutuhkan baik itu domestik maupun internasional demand gitu kan. Kita benar-benar bisa jadi referensi bagi UMKM Indonesia ketika mencari informasi pasar yang bagus itu seperti apa sih gitu. Lalu kalau kita bicara misalkan sarana pemasaran ini kita define menjadi 3 sekarang. Jadi kita classify menjadi 3. Yang pertama adalah sarana pemasaran digital. Lalu yang kedua adalah sarana pemasaran based on property. Jadi kan ini kan kami juga kan mengelola gedung ini, mengelola convention center, exhibition hall yang ada di sebelah gitu. Itu benar-benar kami optimalkan ini bisa jadi sarana pemasaran bagi UMKM Indonesia. Begitu juga seterusnya tuh Mbak. Jadi kita ada inkubasi bisnis, pengennya memang jadi pusat inkubator yang bisa kita bilang tuh menjadi targetnya UMKM yang ada di Indonesia, termasuk juga program-program peningkatan kemampuan manajemen. Kita pengen itu bahwa kita punya program besar roadmap namanya Smesco Verified Partners. Jadi kita nggak mau lagi nih hari ini Smesco itu cuma jadi kurator aja, tapi benar-benar kita menjadi mitranya UMKM yang membantu memverifikasi mereka sampai ke proses distribusi, bahkan sampai evaluasi, bahkan sampai membuka akses pembiayaan bagi teman-teman UMKM yang ada di Indonesia lah gitu. Oke, mungkin tadi udah sedikit dari Bapak sebagai dirut, mungkin sekarang kita masuk ke hall yang baru direnovasi ya Pak. Ada pembaharuan tentang terkait hall exhibition and convention ya Pak. Convention ya, oke, ada 2 hall berarti ya Pak yang dilakukan pembaharuan. Mungkin bisa jelaskan dulu Pak, itu latar belakang kenapa Smesco memutuskan buat kayaknya harus direnovasi di ini, kenapa sih Pak? Iya betul. Dulu saya pernah juga Mbak nyewa hall di situ pas masih berkarir dulu ya gitu, kita coba. Terus kemarin pas lagi saya awal sudah penjajakan komunikasi akan ditugaskan diamanahkan di sini tuh saya coba jalan-jalan lagi kan, kita lihat udah berubah ya ternyata. Nah ini juga saya appreciate teman-teman yang sebelumnya, pengurus yang sebelumnya juga gitu, bahwa renovasi yang dilakukan mulai November ya 2024 kemarin seiring dengan pengembangan kementerian dan kantor Kementerian UMKM sekarang udah ada di sini, lalu sudah mulai bisa digunakan per Januari 2025 kemarin itu
Jadi memang perubahannya cukup banyak dan cukup krusial kalau saya lihat. Jadi kalau misalkan kita bicara convention center yang di atas di lantai 2 itu di gedung sebelah itu saya dulu sempat tanya beberapa teman, kenapa nggak buat konser di sana gitu. Oh enggak bro, itu akustiknya kurang gitu. Nah, kemarin pas saya tanya, oh ternyata itu menjadi salah satu bagian yang direnovasi. Jadi ruangan akustik itu menjadi salah satu hal yang kemarin sudah mulai ditata. Lalu sistem refrigerasi ya, jadi ada pendinginan, terus layout semua segala macam itu sudah mulai direnovasi lah kemarin itu. Lalu exhibition hall-nya ini lantai 1 itu ya lumayan besar kemarin perubahannya, ya mulai dari interiornya, habis itu juga ya penggunaan yang kita bisa bilang teknologi LED dan lain-lain gitu ya, yang membuat itu lebih fresh. Yang harapannya itu ini bisa menjadi ini lagi nih, bisa menjadi pilihan utama lah ya, preferensi pertama bagi orang-orang kalau mau buat event sekarang di Smesco gitu, karena Smesco secara fasilitasnya sekarang sudah reborn gitu. Oke, mungkin kenapa direnov mungkin karena alasan-alasan tadi Bapak bilang fasilitasnya dulu mungkin belum terlalu memadai ya Pak untuk mendukung kegiatan. Iya, jadi sebenarnya kalau dibilang belum memadai mungkin kalau saya lebih memilih kalimatnya adalah lebih mengikuti tren yang ada sekarang. Mungkin pada saat zaman dulu ketika dibangun ini sudah paling sesuai dan paling memadai untuk kebutuhan saat itu. Tapi kan ini seiring berjalannya waktu kan demand-nya berubah. Ya kan, habis itu needs-nya dari misalkan penyelenggara semua segala macam kan juga berubah gitu. Makanya renovasi yang dilakukan kemarin itu adalah untuk menjawab permintaan supaya kita tetap bisa bersaing dengan yang lain gitu. Makanya itulah perubahan-perubahan yang dilakukan sama pengurus sebelumnya gitu. Renovasinya dilakukan berapa persen Pak? Jadi kita tuh starting sebenarnya dari November itu sampai akhirnya bisa buka Januari itu kita bisa bilang sebenarnya ketika sampai ke standar yang memang ideal dan internasional memang masih kita identify lagi nih Mbak, kira-kira seperti apa ke depannya. Tapi untuk sampai saat ini sesuai dengan tahap 1 yang pertama kemarin itu sudah 100% sebenarnya. Tapi ini kita lagi redefine supaya kalau kita mau meet the customers gitu yang kira-kira international conference gitu, itu kan lebih lain kan. Misalkan persyaratannya, requirement-nya semua segala macam. Nah ini kami lagi define. Nah mungkin nanti ke depan ini akan ada yang sifatnya itu maintenance, pemeliharaan atau upscaling atau upgrading fasilitas yang ada di convention sih. Maksud aku untuk secara keseluruhan ada berapa renovasinya itu berapa persen Pak yang direnov? Di renov Smesco. Yang direnov? Ada berapa persen? Di gedung exhibition-nya? Iya mungkin kalau renovasi besar-besaran kan bisa sampai 90% dari yang sebelumnya. Kalau yang dilakukan Smesco berapa persen Pak? Iya, yang kemarin ya? Yang di hall. Yang hall itu ya? Yang hall. Sebenarnya kan kalau secara infrastruktur dasarnya kayaknya nggak terlalu banyak dilakukan ya. Kemarin itu kan lebih ke banyak ke akustik ruangan. Habis itu ke yang tadi sistem pendinginan, lalu flow, layout, semua segala macam. Terus ya kalau di exhibition mungkin pergantian hall dan lain-lain gitu ya. Mungkin kalau dari keseluruhan gedungnya banget gitu ya, mungkin kemarin renovasinya mungkin kita bisa mungkin ya nanti saya harus hitung, tapi mungkin estimasinya 10-20% lah dari terlalu semua ini jadi ya. Gitu. Tapi berlaku hukum Pareto Mbak. Pareto loh, walaupun kecil 20% tapi esensial gitu. Kalau itu nggak kita lakukan nggak bisa dipakai gedungnya gitu. Nah itulah kurang lebih. Tapi dari segi kapasitas apakah ada pertambahan apa sama aja dari yang karena sebelumnya? Ada memaksimalkan area dan lain-lain, jadi kapasitasnya kalau yang convention di atas itu udah bisa 2.500 ya kapasitas keseluruhannya, yang di atas itu ada 350, sisanya bisa di bawah. Terus maksudnya yang di convention ya. Lalu yang di exhibition hall itu juga bisa kapasitasnya sampai 2.500. Sebenarnya ada satu lagi kita nih di gedung ini Naraswara Hall namanya. Itu bisa kapasitas sampai 1.000 lah kalau misalkan kita moving and standing party ya gitu. Berarti ini Pak kan mungkin Smesco kan orang kenalnya UMKM ya Pak, pameran UMKM, pokoknya yang berhubungan sama UMKM. Tapi dengan adanya reborn ini Pak, fokusnya pengen ditambah nggak sih Pak selain UMKM itu apalagi sih Pak fokus dari Smesco ini Pak?
Iya, karena memang tupoksi yang diberikan kepada kita kan memang UMKM ya. Tapi kan kalau kita berbicara UMKM, Mbak, setelah saya coba selami lebih dalam nih urusan UMKM selama kurang lebih 3 minggu terakhir ini, ternyata itu luas banget, benar-benar luas banget gitu. Apalagi kalau kita bicara thresholdnya, orang ngebagi UMKM mikro, kecil, menengah. Hari ini ketika kita bicara kecil dan menengah aja misalkan ya, kecil itu adalah misalkan mereka yang revenue-nya bisa sampai 10 miliar per tahun. Itu luas banget. Lalu kalau kita bicara tentang menengah misalkan, itu yang revenue-nya bisa sampai 50 miliar per tahun. Waduh, itu makin luas lagi dan makin keren-keren tuh produknya segala macam kan. Jadi artinya kita fokus di situ saja, itu sebenarnya sudah benar-benar sebuah amanah dan tugas yang sangat besar ya yang untuk kita lakukan. Jadi artinya fokusnya mungkin rumah besarnya tetap UMKM, tapi nanti mungkin yang perlu kita tambah adalah dari sisi pelayanannya aja. Jadi kalau misalkan dulu kita bicara pelayanannya sebatas konsultasi pemasaran gitu, kalau sekarang mungkin sudah eranya digitalisasi, ya kan? Bagaimana kita memperkenalkan AI misalkan kepada UMKM, atau bagaimana kita bisa memperkenalkan sistem digitalisasi manajemen kepada mereka. Atau misalkan bagaimana kita bisa memperkenalkan atau membuka jaringan mereka tidak hanya main di domestik, tapi dia sudah berani untuk main ekspor. Bagaimana misalkan kita ketuk mereka supaya aware dengan proses sertifikasi misalkan. Karena hari ini penting, ya kan? Apalagi kalau mereka mau ekspor gitu, sertifikasi jadi satu cara. Nah kayak gitu-gitulah. Jadi mungkin UMKM-nya tetap, tapi layanannya akan kita tambah gitu secara maksimal. Oke, tapi untuk kayak tidak menutup kemungkinan pameran-pameran dengan bidang lain masuk ke Smesco kan Pak sebenarnya Pak? Tentunya, karena gini, itu kami catatkan sebagai itu sebagai sarana pemasarannya UMKM. Makanya mungkin kami lagi kaji ya, tapi mungkin salah satu program yang kami sedang coba susun itu adalah tentang embedded UMKM ke dalam penggunaan sarana prasarana yang ada di Smesco. Jadi kalau dulu misalkan orang nyewa convention hall tuh Mbak, atau misalkan convention center atau exhibition hall itu kan hanya sewa gedungnya aja. Tapi kalau ke depan kita akan embedded dengan misalkan produk UMKM-nya. Jadi misalkan kalau kapasitas 2000, kita akan sediakan juga 2000 produk UMKM di situ. Gitu. Jadi terlepas itu nanti mau dibungkus, mau dipakai, mau diapa segala macam silahkan. Tapi paling tidak kami sudah mendistribusikan itu dan menggunakan itu sebagai sarana pemasaran. Gitu. Jadi tidak orang misalnya ada wedding, ya kan, nyewa tempat kita di Narswara Hall kapasitas 1000 gitu. Pas dia sewa tempatnya kita, itu akan juga sudah include kita bundling dengan 1000 produk UMKM. Gitu. Jadi itulah salah satu yang lagi kita mau coba develop. Jadi semua akan tersalurkan dengan sangat baik gitu. Dan tetap dengan fokus utama UMKM itu ya Pak, gimana produknya UMKM harga mati. Iya, produk UMKM bisa terserap salah satunya dengan bundling tadi ya Pak ya. Salah satunya. Nah, itu distribusi yang cukup masif ya. Bayangin kalau misalkan hari ini kalau saya baca catatannya itu average kita per tahun itu ada 100 event. Yang ada di Smesco. 100 event kalau misalkan dalam posisi per event itu 1000 orang lah average ya. Berarti kan kalau kita bisa distribusikan itu dalam produk UMKM, berarti kan sudah kita distribusikan 100.000. Sekali event mau distribusin berapa Pak untuk produk UMKM-nya? Demand, tergantung kebutuhan. Biasanya kan ada yang Pak, saya cuma kapasitas 500, saya kapasitas 750, atau misalkan kapasitas 1000, 2500 misalkan ya, ada kan itu tergantung ya. Gitu. Termasuk ke fasilitas ini, Mbak, ini kan integrated hub ini juga kita bangun sebenarnya untuk benar-benar menjadi hub yang menghubungkan ekosistemnya UMKM. Jadi yang mungkin dia belum terpikiran mau bisnis apa, ketika di sini dia ketemu mitranya. Terus misalkan dia belum punya modal, ternyata di sini dia ketemu mitranya. Atau misalkan ternyata dia sudah besar, lagi mencari untuk pengembangan mitra, di sini ketemu mitranya. Termasuk juga di sini ada development. Makanya di fasilitas ini pun kita sediakan ada conference room, ada podcast room, ada studio, ada berbagai fasilitas supaya UMKM itu bisa pakai tempat ini untuk benar-benar mengembangkan produk UMKM-nya gitu. Tapi nanti untuk yang tadi bundling itu Pak, yang paling banyak diserap produknya F&B kah atau craft kah atau apa Pak untuk UMKM, produk UMKM? Mungkin kita bisa tawarkan kalau yang wedding contohnya ya, kita bisa tawarkan justru misalkan souvenirnya dari kita aja Bu gitu.
kan kita banyak Pak itu lihat tuh ya kan. Nah, segala macam kita bisa buat dan kita bisa salurkan ke UMKM. Atau enggak Pak, souvenir kita udah ada, kita minta ya udah Bu kalau itu makanannya aja gitu. Makanan tradisionalnya gitu kan bisa juga kan kita kasih ke mereka gitu kan. Paling tidak sudah tersampaikan kepada masyarakat ini produk UMKM gitu. Itulah. Oke, Pak, ini kan tadi Bapak bilang per Januari 2025 sebenarnya dua hall itu sudah bisa disewa lah ya Pak untuk umum. Sejauh ini Pak ini kan berarti sudah 8 bulan berjalan 2025. Gimana Pak permintaan Pak, demand-nya Pak? Oh, bagus Mbak. Bagus. Termasuk juga kan sudah mulai aware untuk acara-acara internasional ya. Jadi kemarin itu pas baru minggu kemarin itu ada namanya IoT Conference. IoT Conference itu hampir tidak pernah di Jakarta kayaknya. Dan kemarin itu pertama kalinya mereka di Jakarta. Dan di Smesco ya Pak? Di Smesco dan di Smesco gitu. Kita kan cukup ya bangga lah ya kita dipilih sebagai tempatnya mereka. Lalu misalkan nanti juga kita di akhir bulan Oktober itu nanti ada Food Startup Indonesia namanya. Nah itu hampir nggak pernah di Jakarta nggak. Nah kemarin kita ngobrol-ngobrol pakai aja tempat kita di sini gitu. Nanti Food Startup Indonesia itu dia sudah mengkurasi ratusan bahkan ribuan startup di bidang food and beverage ya, baik itu food manufacture ataupun food services, untuk dibawa ke sini. Ada program mentoring, coaching, bahkan pembukaan akses ke pembiayaan dan lain-lain gitu. Itu pertama kali ada di sini. Nah itu kita juga lagi pikirkan market validation-nya tidak hanya selesai di dalam event itu, tapi mungkin kita sediakan satu space dia bisa pakai selama setahun untuk melihat dari 47 produk ini tuh yang benar-benar diterima sama pasar yang mana gitu. Dan calon investor bisa lihat langsung produknya kan di Jakarta. Oh itu ada di Smesco gitu. Jadi yang ingin kami bangun itu di publik itu adalah Smesco itu kalau orang mau cari UMKM yang bagus, yang verified, yang keren, yang siap untuk diekspor ya di Smesco. Gitu ya. Ada kurasinya berarti ya Pak ya? Tidak hanya kurasi Mbak, tapi verifikasi. Jadi end to end. Makanya kemarin itu kita berpikirnya kita kalau kurasi-kurasi aja saya rasa banyak lembaga yang sudah bisa melakukan. Tapi kan layanan kita ini lebih dari sekedar kurasi, Mbak. Kita bahkan bisa men-trigger orang kayaknya demand-nya berdasarkan informasi pasar. Demand-nya lagi banyak bicara tentang buah misalkan. Oke, UMKM yang bermain di buah nih, atau teman-teman kalau belum punya potensi atau takut mau bisnis apa, buah ini demand-nya lagi besar tahun depan untuk kita ekspor. Udah, kita dorong untuk mereka. Nah, habis dari situ Pak, kita nggak tahu nih Pak, packagingnya bagaimana semua segala macam, kita support. Dibantu juga ya? Dibantu juga. Sampai pada akhirnya quality control, bahkan sampai HPP-nya, itu ya, supaya dia bisa dibilang itu profitable lah ya, di dalam bisnis UMKM-nya, itu juga kita dampingi Mbak, gitu. Ya itu kan sebenarnya bagian dari semua proses. Ya ada kurasi ada di dalamnya, tapi kita bahkan sampai nanti produknya sudah, sekarang waktunya kamu sertifikasi. Mulai dari halal atau misalkan ada PET, ada juga misalkan sertifikasi ISO kalau memang dia mau perlu ekspor, atau misalkan HACCP, HACCP itu kan segala macam. Kita dampingi prosesnya sampai akhir, sampai bahkan kita distribusikan mereka ke titik distribusi yang udah kita bangun gitu. Sampai segitunya kita pengennya tuh buatnya tuh kayak gitu. Tapi ada prosedur khusus nggak sih Pak, syarat-syarat UMKM yang mau bergabung sama Smesco tuh harus seperti apa sih? Indikator-indikatornya itu ada nggak sih Pak? Kita ada pastinya, tentunya ya artinya gini, terbuka untuk semuanya, tapi memang benar-benar yang kelasnya masih UMKM ya Mbak. Jadi jangan sampai nanti untuk bisnis raksasa terus ke kita gitu ya, kita juga malu ya kan. Gitu. Nah ini benar-benar yang UMKM yang memang syaratnya adalah dia mengangkat potensi lokal, lalu ya persyaratan lainnya adalah artinya yang memang syarat-syarat sertifikasi semua segala macam tadi terpenuhi. Dan ke depan kita lagi berpikir bahwa UMKM yang kita bina ya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan itu adalah UMKM yang memang mereka sudah aware tentang ESG. Oh, sustainability. Gitu. Jadi impact gitu. Jadi bahwa tidak serta-merta hanya mikirin dia sendiri, tapi memang harus memberikan dampak baik itu kepada lingkungan, sosial maupun kepada governance-nya gitu. Itu yang kita pengen buat. Jadi Smesco Verified Partner dalam 5 tahun ke depan itu partnersnya itu sudah punya ESG playbook, sustainability report gitu. Itu kan
bagus. Sebenarnya dikasih kemudahan lah ya buat UMKM, tidak ada packaging, kita bantu segala macam. Tapi kalau untuk UMKM yang mau ikut serta pameran di Smesco, ada ini nggak sih Pak bantuan kayak pembayarannya kah atau harganya mungkin lebih murah kah Pak kalau misalnya khusus UMKM? Bahkan gratis Mbak. Oh gratis? Benar, wow. Ini yang kita lakukan, bahkan gratis. Jadi bukan sekedar kita kasih harga khusus ya. Ini contoh ya, nanti Mbak datang lagi minggu depan. Jangan lupa teman-teman semua datang lagi. Jadi kita kemarin melakukan kurasi terhadap kurang lebih 28 UMKM di bidang food and beverage, itu dari Lembaga Bantuan Manajemen Tangguh Berkibar namanya. Kita kerjasama 3 pihak waktu itu, Smesco, Trisakti, dan LBM itu tadi. Kita melakukan seleksi, nanti tanggal akhir bulan ini, kalau nggak salah tanggal 28 ya, sampai nanti awal Oktober, karena melewati beberapa momen hari nasional, termasuk ada Hari Batik Nasional tanggal 2 itu, kita sediakan pameran buat mereka gratis, Mbak. Jadi kemarin itu kita pilih ada 11, nanti silakan datang, dan ini pun pamerannya kita udah pikir kemarin saya nggak mau pameran yang sifatnya cuma kita kasih meja sama kursi gitu. Ini benar-benar harus upscaling. Jadi boothnya kita buat yang memang customize bagus gitu. Karena itu kan juga membangun image orang ya Mbak ya, bahwa UMKM kita tuh levelnya di mana sih? Nah kami juga di situ concernnya gitu. Kami nggak mau lagi tuh UMKM ketika ikut sama Smesco, ya ini mah ya UMKM gitu, nggak mau gitu. Makanya itu bahkan boothnya kita buat yang nanti yang bagus, pembayarannya kalau bisa sudah digital, minimal pakai kris gitu kan. Terus nanti mungkin kita akan himbau mereka secara pakaiannya seperti apa segala macam gitu. Bahkan gratis Mbak gitu. Nah itu modalnya dari mana Pak? Bikin booth? Kecuali kan kalau cuman meja sama kursi kan simple gitu. Ini kalau bikin booth kan ada biaya ya Pak? Ada dong. Itu memang kita alokasikan. Jadi di sisa tahun 2025 ini, ketika kemarin saya lihat kondisi keuangan dan figur keuangan, itu memang saya sudah bilang dan komit bahwa kita alokasikan beberapa amount gitu ya, beberapa dana memang untuk setup infrastruktur. Karena itu kan booth-nya itu kita kan bisa pakai lagi, Mbak. Jadi kalau misalnya kita punya pameran lagi itu dimanapun gitu ya, booth-nya kita pakai lagi gitu kan. Beda ya Mbak, kalau kita misalkan pameran cuma dikasih meja sama kursi, tapi disediain booth, sistem yang bagus apa segala macam, dia kan juga pride-nya kan beda gitu. Dan orang juga tertrigger untuk datang gitu. Wah ini apa ya gitu, ini kayak seru nih gitu. Nah kayak gitu yang kayak kami bahkan memikirkan sampai ke situnya sih. Apa semua pameran yang UMKM dikasih gratis Pak? Kalau sesuai dengan program kita pasti agak kan itu kita kan buat rutin kan. Masuknya jadi mungkin skalanya mungkin besar. Jadi masuk ke prokernya Smesco ya itu ya? Salah satu prokernya kita ada itu. Tapi nanti kalau misalkan alhamdulillah kan stakeholdernya UMKM ini banyak. Yang peduli terhadap UMKM juga sangat banyak Mbak Indonesia. Jadi kalau misalkan ternyata ada perusahaan lain, perusahaan swasta yang kira-kira dia mau buat acara terkait UMKM di sini, tentunya pasti ada special treatment dan special rate lah yang kita kasih gitu. Bapak kan tadi bilang 1 tahun rata-rata 100 event ya Pak, tadi bilang. Itu paling banyak dari pameran kah, conference kah, atau apa Pak? Secara persentase sekarang paling banyak memang pameran sama wedding. Gitu. Sekarang ya, gitu. Cuman memang nanti ke depan kami sudah akan mulai coba sasar pasar internasional, jadi event-event internasional, conference internasional, termasuk juga misalkan kita akan create event annualnya Smesco sendiri. Di situ mungkin kami bisa fasilitasi UMKM memang benar-benar itu nggak usah bayar gitu, tapi memang benar-benar kita fasilitasi jadi annual eventnya. Termasuk juga kami lagi identifikasi program-program pameran di luar negeri yang mungkin kami ikuti gitu ya, dan dengan kami membawa semua atau misalkan ya tadi ya verified partnersnya Smesco yang memang ini layak untuk kita bawa di pasar luar negeri misalnya. Itu kami ke depan pasti akan ada itu sih. Presentasinya berapa persen Pak untuk pameran dan conference? Nanti saya pastikan lagi ya Mbak, gitu. Saya belum lihat contekan lagi. Nanti saya pastikan lagi, tapi ya mayoritas di situ sih. Wedding sama pameran paling banyak mana Pak? Hampir sama kayaknya sih. Hampir sama ya. Dan kebanyakan berarti weekend, weekday pun terisi ya Pak? Ya, jadi ya kalau conference, pameran itu biasanya kan startingnya kan sudah mulai weekday. Iya. So endingnya di weekend. Kalau wedding ya pasti weekend Mbak.
kalau nggak Sabtu ya Minggu gitu. Oke. Jadi pengen ngegedein juga pasar wedding di sini ya Pak ya? Pengen juga gitu, karena memang fasilitasnya juga mendukung, lokasi juga mendukung. Habis itu memang ya itu kan salah satu sarana yang bagus untuk kita bisa memperkenalkan dan mendistribusikan UMKM juga, Mbak, gitu. Karena itu kan orang makan gitu kan, ini segala macam, kalau souvenir dia bawa pulang gitu kan 4%. Kalau untuk memasarkan pasar wedding ikut-ikut pameran di luar sana nggak Pak? Rencananya gitu. Oh, tapi sekarang masih belum ya Pak, tapi rencananya akan seperti itu. Saya yakin kemarin kayaknya sudah ada beberapa kali yang berjalan ya, tinggal nanti kita masifkan lagi lah, baik dari timnya maupun aktivasinya gitu. Oke, Pak, ini mungkin kalau kita lihat kan Smesco di Jakarta, sedangkan sekarang tuh udah banyak venue-venue khususnya MICE ya Pak, yang di Jakarta dan sekitar Jabodetabek lah Pak. Selain menjual UMKM-nya, apa sih Bapak strategi untuk bersaing dengan venue-venue lain yang ada di sekitaran Jakarta ini Pak? Iya, saya rasa kalau di Jakarta karena memang pusat bisnis ya Mbak, di Indonesia dengan demand yang sangat tinggi, saya yakin semua fasilitas MICE atau convention hall itu pasti akan punya pasarnya sendiri-sendiri. Tinggal nanti gimana caranya kita bisa menggrab share market yang lain untuk bisa ke sini. Tapi beberapa strateginya, yang pertama adalah ya tadi yang sudah dilakukan, misalkan kita renovasi yang tadi ruangannya kita biasa sudah mulai berpikir tentang akustiknya. Terus sistem pendinginan yang kita sudah mulai rapihkan, lalu layout supaya orang bisa lebih nyaman di sini, semua segala macam. Termasuk juga kita kan tersupport beberapa fasilitas yang terintegrasi kan di sekitar Smesco, misalkan ada LRT di depan, ada halte busway di depan, lalu secara positioning kita juga cukup disupport banyak hotel-hotel di sekitar. Karena kan biasa permasalahannya orang conference itu kan pasti akan cari ini hotel terdekatnya di mana. Akomodasi gitu. Ya Pak. Akomodasinya kan. Nah ini kan lumayan banyak kan kalau kita bicara di sini. Jadi posisinya cukup strategis. Tinggal nanti mungkin strategi kita adalah kita akan mungkin kita bicaranya micro targeting lah ya, kira-kira tuh target pasar yang orang buat event di Smesco itu yang apa sih, yang kita mainnya pasti akan fokusnya di situ aja gitu. Jadi karena perlu diferensiasi juga gitu Mbak, jadi eventnya kan perlu kita lihat ya, jadi jangan terlalu terbuka, orang nggak ngerti ini apa sih sebenarnya gitu. Kita pengen ngebangun image-nya sampai di situ gitu. Oke Pak, kalau tadi bilang kayaknya untuk fokusnya tetap mengencangkan UMKM Pak, berarti sejauh ini UMKM itu sudah sangat menutup target pendapatan Smesco ya Pak? Nah, gini. Jadi gini, kita kan sebenarnya layanan pemasarannya gitu ya. Jadi memang kami tidak menjual produk UMKM-nya secara langsung. Gitu. Nah, pendapatan kami itu sebenarnya kalau sekarang memang terlihat dominasinya itu memang lebih banyak dari optimalisasi aset per hari ini. Tapi ke depan kita mau coba shifting. Jadi nggak usah lagi itu yang dominan itu adalah dari optimalisasi asetnya, tapi harus lebih dari kepada layanan pemasaran yang kami lakukan. Misalkan tadi program sertifikasi, lalu misalkan nanti ada program inkubasi yang akan membayar, lalu bahkan program pembukaan akses pembiayaan yang mungkin kita bisa ada sharing di situ, atau misalkan mungkin kita bisa ada succession fee yang kita lakukan di situ, dan itu sah gitu. Ya memang kan semua semua lembaga agensi kan kurang lebih kan bisnisnya seperti itu kan. Tetapi tidak murni 100% komersil, ya kita pasti ada sisi pengabdiannya. Kalau dulu di BUMN tuh saya selalu bilang BUMN tuh kita bagi dua, BU dan MN gitu. Kalau BU badan usaha pasti profit oriented, kalau MN itu pasti service oriented. Gitu. Nah kita karena BLU hampir sama sih sebenarnya gitu, makanya tetap ada profit orientednya, tapi tetap juga kita mengutamakan layanan dan pengabdiannya lah. Oke, mungkin terakhir ya Pak ya, harapan Bapak sebagai dirut baru lah ya di Smesco ini ke depannya apa sih Pak untuk Smesco Pak? Harapan ke depan. Untuk Smesco-nya ya? Ya, untuk Smesco saya berharap sebenarnya Smesco ini bisa menjadi indikator dan barometer bagi kemajuan UMKM yang ada di Indonesia. Kita benar-benar bisa menjadi mitra profesional bagi ekosistem UMKM untuk mengembangkan potensi lokal. Dan kita bisa menjadi bagian dari UMKM Indonesia untuk mereka tumbuh, berkembang, dan akhirnya semakin besar dan memang bisa bersaing di tingkat global.
Seperti itu. Oke, kalau gitu terima kasih, Terima kasih Bapak. banyak. Ya Sobat Venue, sampai segitu dulu bincang-bincang kita. Nanti saksikan lagi di video selanjutnya. Terima kasih.